ketika Fatimah mengeluh. Begini nasihat Rasulullah SAW. Mengeluh dalam Al-Quran tidak banyak disebutkan, tapi beberapa di antaranya mengajarkan untuk menemukan solusi dari berkeluh kesah. Sesungguhnya manusia diciptakan sukanya berkeluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-22. Dia, Yakub, menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Yusuf ayat 86. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antar kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1. Nasihat Rasulullah, kitab buku Dulu Jain karya Imam Nawawi Al-Bandan, memuat kisah yang menyemangati para istri atau wanita yang akan menikah. Juga untuk bahan renungan bagi suami untuk lebih menyayangi istrinya. Karena dalam rumah tangga, wanita memiliki tugas yang sangat berat. Hal tersebut tergambar pada kisah Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Rasulullah mendatanginya. Wanita itu dalam keadaan menangis sambil menggiling gandum. Melihat putrinya yang sedang menangis, Nabi mendekati putrinya lalu bertanya, "Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis? Allah tidak menyebabkan matamu menangis." Lalu Fatimah menceritakan kepada ayahnya perihal sesuatu yang membuatnya menangis. "Wahai ayahku, aku menangis karena kesibukan tugas rumah tangga yang aku kerjakan setiap hari tanpa seorang pun yang membantu." Kemudian Nabi duduk di samping Fatimah. Lalu Fatimah melanjutkan ceritanya, "Wahai ayahku, dengan keutamaan yang engkau miliki, tolong katakan pada Ali supaya mau membelikan budak untukku agar dapat membantu menggiling gandum dan mengurusi pekerjaan rumah." Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi SAW berdiri dan mengambil gandum dengan tangannya mengucapkan Bismillah. Kemudian Nabi berkata kepada putrinya sebagai bentuk nasihat dan penyemangat supaya putrinya tidak lagi mengeluh ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Beliau memberikan 5 nasihat pada Fatimah terkait keluhannya. "Wahai Fatimah, Allah ingin menulis kebaikan untukmu, melebur dosa-dosamu, dan mengangkat derajatmu. Wahai Fatimah, tiada istri yang menggiling tepung untuk suami dan anaknya kecuali Allah mencatatnya kebaikan baginya pada setiap biji dari gandum, meleburkan dosanya dan meninggikan derajatnya. Wahai Fatimah, tiada keringat istri ketika menggiling tepung untuk suaminya kecuali Allah menjadikan jarak baginya dan neraka sejauh 7 hanadik. Wahai Fatimah, tiada istri ketika memakaikan minyak rambut pada kepala anaknya, menyisir dan mencuci pakaiannya kecuali Allah mencatatnya baginya senilai pahala orang yang memberi makan 1000 orang lapar dan ditambah dengan pahalanya orang yang memberi pakaian pada 1000 orang telanjang." Wahai Fatimah, ketika seorang istri mengandung janin di perutnya, malaikat memindahkan ampun untuknya. Allah menulis 15.000 kebaikan baginya. Ketika datang rasa sakit melahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis pahala baginya senilai pahala mujahidin. Dan ketika seorang bayi telah lahir darinya, maka Allah mengeluarkan berbagai macam dosa darinya hingga dia bersih kembali sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Mengeluh hanya kepada Allah, berkatalah Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan, dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong."
Quran Surat Al-Furqan ayat 30-31. Cara terbaik mengadukan segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah, sebagaimana Nabi mengeluhkan perbuatan kaumnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ketika seseorang berkeluh kesah kepada orang lain, hal itu tidak memberikan jalan keluar, justru membuka masalah baru atau memberatkan orang lain. Sedangkan Allah pasti memberikan jalan keluar ketika kita meminta kepadanya. Seorang muslim yang baik tidak akan mengeluhkan takdir Allah kepada manusia, sebab dia mengetahui itulah takdir yang diberikan oleh Rabb-Nya yang Maha Mengasihi. Ada hikmah yang tersembunyi dari takdir itu yang akan berakhir dengan kebahagiaan. Sifat keluh kesah pada diri manusia sesungguhnya akan dapat terobati dan terkurangi. Bahkan energi negatif dari sifat keluh kesah bisa diubah menjadi energi positif manakala seorang mampu melakukan kebaikan. Sekian dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.